for this? Are you down for this? If you're in the mood, we can take it to the moon. Just like a movie scene, table for two. No need to be. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan tentang pendapatan regional. Saksikan video kami berikut ini. Oke, dadah. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang nilai tambah. Nilai tambah adalah suatu nilai tambahan dalam suatu produk, layanan, atau perusahaan. Dalam kategori nilai tambah terbagi antara lain menjadi 1. Ada upah atau gaji. Upah adalah balas jasa yang diberikan kepada para pekerja sesuai dengan prestasinya. 2. Ada laba atau keuntungan. Laba adalah total nilai biaya penjualan dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan. Laba merupakan pendapatan bagi pengusaha. Sewa tanah dibutuhkan karena memberikan pendapatan bayar tanah. Jika petani memiliki tanah sendiri, berarti dia tidak membayar biaya sewa, tetapi labanya akan meningkat. Terus yang keempat ada bunga uang. Bunga uang adalah pendapatan bagi pemilik modal karena meminjamkan uangnya untuk ikut serta dalam proses produksi. Perlu diingat bahwa bunga yang dihitung adalah yang dibayarkan. Sedangkan bunga yang diterima karena membungkam uang, nilai tambahnya terlihat pada laba. Yang kelima ada penyusutan. Penyusutan berarti menentukan nilai dari alat yang dipakai dalam proses produksi, terutama alat yang dimiliki sendiri. Terus yang keenam, pajak langsung neto. Harga jual mendapat pajak penjualan dan bea cukai. Pajak tidak memakai harga jual dan tidak merubah pendapatan produsen. Hai, saya akan menjelaskan contoh perhitungan nilai tambah yang saya ambil contoh sebuah kota yang memiliki sektor pertanian, industri, dan jasa. Yang pertama adalah sektor pertanian. Di sini pendapatan dari pertanian adalah 500 juta. Lalu ada biaya bahan baku pertanian adalah 200 juta. Lalu di sini ada rumus untuk nilai tambah, cara mencari nilai tambahnya. Yang pertama itu adalah pendapatan pertanian dikurang biaya bahan baku. Totalnya adalah 300 juta. Lalu yang kedua adalah sektor industri. Sektor industri sama dengan sektor pertanian, cara mengurangkannya yaitu pendapatan industri dikurang dengan biaya bahan baku industri. Totalnya adalah 400 juta. Lalu kita ke sektor jasa. Sektor jasa ini pendapatannya adalah 700 juta. Lalu biaya bahan bakunya adalah 250 juta. Dikurangkan menjadi 450 juta. Di sini kita ingin mencari total nilai tambah. Caranya adalah NTP ditambah NTI ditambah NTJ. Apa itu NTP? NTP adalah nilai tambah pertanian. NTI adalah nilai tambah industri. Dan NTJ adalah nilai tambah jasa. Setelah ditotalkan hasilnya adalah 1.350 juta. Nilai tambah menunjukkan seberapa banyak nilai yang dihasilkan oleh setiap sektor setelah mengurangi biaya yang dikeluarkan. Sedangkan total nilai tambah memberikan gambaran mengenai kontribusi seluruh sektor dalam perekonomian daerah yang berperan dalam peningkatan pendapatan regional. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Akan dilanjutkan oleh teman saya. Bye-bye. Di sini saya akan membahas tentang produk domestik regional bruto atau dasar harga pasar, yaitu jumlah nilai tambah bruto yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di wilayah tersebut. Nilai tambah bruto juga mencakup komponen-komponen faktor pendapatan seperti upah, gaji, sewa, bunga, dan pajak tidak langsung. Yang kedua itu ada produk domestik regional neto atau dasar harga pasar, yaitu produk domestik regional bruto atas harga pasar dikurangnya penyusutan. Penyusutan dimaksud itu adalah nilai susut atau berkurangnya nilai barang-barang modal dikarenakan barang tersebut sudah dipakai untuk produksi. Yang ketiga itu ada produk domestik regional neto atau dasar biaya faktor, yaitu produk domestik regional neto atau dasar harga pasar dikurangnya pajak tidak langsung neto. Pajak tidak langsung neto meliputi pajak penjualan, pajak bea cukai, dan pajak bea ekspor. Baik, selanjutnya adalah pendapatan perorangan atau personal income dan pendapatan siap dibelanjakan atau disposable income. Apabila pendapatan regional dikurangi dengan pajak perusahaan-perusahaan, iuran kesejahteraan sosial, keuntungan yang tidak dibagikan, dan transfer yang diterima oleh rumah tangga dari pemerintah, maka bunga itu atas utang pemerintah sama dengan pendapatan perorangan atau personal income. Kemudian adalah apabila pendapatan perorangan dikurangi dengan pajak pendapatan perorangan, pajak rumah tangga atau PBB,
maka akan sama dengan pendapatan siap dibelanjakan atau disposable income. Pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita adalah total pendapatan atas suatu daerah atau kota dibagi dengan jumlah penduduk di kota tersebut dalam kurun waktu yang sama. Angka yang semestinya digunakan adalah pendapatan regional dibagi dengan jumlah penduduk dalam suatu daerah tertentu. Baik, saya Irfa. Saya akan menjelaskan contoh perhitungan nilai konstan. Di sini contoh sederhananya saya ambil di suatu provinsi mempunyai 2 sektor produksi. Di kondisi tahun 1995 dan kondisi tahun 2000. Baik, sektor produksi pertama itu dengan harga Rp1 juta dan harga jual per unitnya itu Rp500.000. Jadi total nilai produksinya itu Rp500.000. Dan sektor produksi yang kedua itu jumlah produksi per unitnya itu Rp2 juta, harga jual per unitnya itu Rp800.000. Total nilai produksinya itu Rp1.600.000. Harga jasanya itu di harga Rp900.000 dan jumlah keseluruhannya itu Rp3 juta. Baik, di sini ada kondisi tahun 2000. Sektor produksi yang pertama itu dengan harga Rp1.100.000, harga jual per unitnya itu Rp600.000, total nilai produksinya itu Rp660.000. Dan yang sektor produksi yang kedua, jumlah produksi per unitnya itu dengan harga Rp2.300.000, harga jual per unitnya itu Rp1 juta. Total nilai produksinya itu Rp2.300.000 dan jasanya itu dengan harga Rp1.200.000 dan jumlah keseluruhannya itu Rp4.160.000. Jadi dari kedua tabel berikut dapat diketahui bahwa dalam kurun waktu 5 tahun total pendapatan regional dalam harga berlaku naik dari Rp3 juta menjadi Rp4.160.000, yang berarti dalam harga berlaku terjadi kenaikan sebesar 38,67%. Terima kasih. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang metode perhitungan pendapatan regional. Metode perhitungan pendapatan regional itu terbagi menjadi 2. Yang pertama ada metode langsung dan tidak langsung. Metode langsungnya ialah perhitungan dengan data wilayah yang menggambarkan kondisi wilayah. Yang kedua ada metode tidak langsung. Metode tidak langsung itu ialah dengan cara mengalokasikan produksi domestik bruto dari wilayah luas ke masing-masing daerah.